Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Qur'an di juz 30 atau juz ammah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membaca surah Al-Fil. Kita akan membaca surah Al-Fil. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bacakan tadi ayat 1 sampai 5 di surah Al-Fil, sekarang kita coba untuk mempelajari kaidah tajwidnya serta seperti apa terjemahan daripada surah Al-Fil ini. Baik, kita lihat di sini surah Al-Fil artinya gajah ya. Al-Fil artinya gajah atau pasukan bergajah ya, biasa disebut pasukan bergajah. Al-Fil, gajah atau pasukan bergajah. Ayat ini atau surat ini terdiri dari 5 ayat, diturunkan di Mekah atau disebut dengan surah-surah Makkiyah. Baik, kita lihat ayat pertama. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Huruf K diayun sekali karena terdapat ya sukun. Kaifa ya, terdapat ya sukun di depan huruf K ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Huruf ba atau bu di sini berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Rabbuka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Huruf H kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil. Bi ashabil fil. Huruf fi kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf fi terdapat ya sukun. Sebelum huruf pemberhentian dan huruf pemberhentian huruf li kita sukunkan atau kita matikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik, kita lihat terjemahannya di sini. Tidakkah engkau Nabi Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Baik, kita lanjut ayat kedua ya. Alam yaj'al. Perhatikan. Alam yaj'al. Huruf ja di sini ada warna hijau kuning ya, hijau yang agak kekuning-kuningan, bahwa ini adalah hukumnya dipantulkan atau dikolkolahkan. Jadi ini adalah warna tanda huruf pantul. Huruf ja sukun ya. Alam yaj'al kaidahum. Huruf K kita ayun sekali karena terdapat ya sukun di depannya. Alam yaj'al
kaidahum. Fi, huruf fi kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi tadlil. Huruf li kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf li terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf lin kita sukunkan atau kita matikan ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Seperti itu ya, tanwinnya menghilang ya karena kita sukunkan. Baik, kita lihat terjemahannya lagi. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Baik, kita lanjut ayat ketiga. Wa arsala. Perhatikan di awal ayat 3 terdapat tanda tasdid. Tanda tasdidnya berlaku apabila kita menyambungkan bacaan ayat kedua dengan ayat ketiga ini ya. Ya, ujung ayat kedua kita langsung sambungkan ke sini tanpa dijeda. Tapi karena kita memulai dari awal ayat, maka tidak perlu kita membaca tasdidnya. Cukup kita baca biasa saja wa arsala tanpa kita hilangkan tasdidnya ya. Wa arsala alaihim. Huruf la diayun sekali karena terdapat ya sukun di depan huruf la. Wa arsala alaihim. Kemudian tayran, huruf ta diayun sekali karena terdapat ya sukun di depan huruf ta. Tayran. Kemudian tanwinnya huruf ron kita baca jelas atau izhar ya. Alaihim tayran ababil. Huruf ba kita panjangkan 2 harokat karena ada alif di depannya. Ababil. Huruf B kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depan huruf B terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf pemberhentian huruf la kita sukunkan atau kita matikan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, kita lihat terjemahannya. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kemudian kita lanjut ayat 4. Tarmihim. Perhatikan huruf ta, huruf ro sukun. Tarmihim. Huruf mi kita panjangkan 2 harokat karena di depan huruf mi terdapat ya sukun ya. Tarmihim. Kemudian huruf mim sukun bertemu dengan mim huruf ba ya, huruf mim sukun bertemu ba maka ditahan dan didengungkan ya. Tarmihim ya 2 sampai 3 harokat, didengungkan 2 sampai 3 harokat. Tarmihim bihijaratim. Seperti itu ya. Tarmihim bihijaratim. Kemudian huruf ja kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf ja. Tarmihim bihijaratim. Kemudian huruf tanwin in di pada huruf tin ya, bertemu dengan mim bertasdid, maka tanwin innya pada huruf tin ini menghilang dan melebur ke huruf mim bertasdid. Contohnya bihijaratim. Jadi tanwinnya menghilang, tinggal kita menyebut huruf mim ya. Bihijaratim ditahan dan didengungkan 2 sampai 3 harokat ya. Bihijaratim min sijil. Huruf nun sukun bertemu sin, maka dia didengungkan dan disamarkan ya cara bacanya. Di sini diberi tanda warna hijau. Bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Huruf J di sini kita tahan dan tekan ya.
Sijil. Ya, kemudian kita panjangkan 2, 4 dan 6 harokat ya. 2, 4 atau 6 harokat. Sijil. Kemudian tanwin pada huruf lin kita sukunkan dan kita matikan ya. Sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian kita lihat terjemahannya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Baik, kita lanjut ayat kelima. Faja'alahum ka'asfim. Perhatikan, ka'asfim. Tanwin in bertemu dengan mim bertasdid, maka tanwin innya menghilang melebur ke huruf mim ya. Yang bertasdid ini ditahan dan ditekan 2-3 harokat. Ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul. Jadi ini hamzah sukun atau as-sukun. Ka'asfim ma'kul. Ya, bukan ma'kul ya, tapi ma'kul ya, hamzah. Ka'asfim ma'kul. Kemudian huruf ku kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf lin kita sukunkan atau kita matikan ya. Ka'asfim ma'kul. Baik, kita lihat terjemahannya. Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dia di sini maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita kembali membaca pelajaran yang telah kita jelaskan bersama-sama tadi. Namun sebelum itu kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan juga hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan, kelancaran di setiap urusan dan aktivitas kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.